Eko Supriyadi SHMKN, kami persilakan. Salam persaudaraan, kumplit ya. Karena kalau nggak kumplit katanya nanti ada ganti ini. Itu katanya ada komplit. Salam ini tidak dikasih, padahal salam itu diciptakan oleh masing-masing kelompok. Baik yang saya hormati Ibu Yuni dari Kelurahan mewakili Bapak Lurah. Terima kasih Ibu rawuhnya. Di kampus Universitas Semarang. Tentunya warga desa Trimulyo itu sudah hafal betul ya dengan kampus USM. Ini dalamnya seperti ini. Sebetulnya kita pingin ke sana, tetapi karena kemarin sudah ada yang ke sana, maka Pak Dekan memberikan instruksi untuk ke sini aja sekalian di tanda tangani PKS, perjanjian kerjasama. Artinya perjanjian kerjasama antara Universitas Semarang dengan Desa Trimulyo dari segi apapun. Jadi nanti kalau ibu-ibu ada permasalahan hukum, ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan tentang permasalahan seputar hukum, KDRT, hukum pinjaman online, ya, hukum banyak banget. Silakan datang aja ke Fakultas Hukum, kita care, kita peduli, karena kita adalah bagian dari masyarakat. Silakan aja datang. Materi yang akan saya sampaikan itu tentang seputar tanah. Sebenarnya tujuan atau bidikan dari materi ini adalah bapak-bapak, gitu. Tetapi karena di sini yang hadir adalah ibu-ibu, tidak apa-apa. Karena tanah sendiri itu sama dengan ibu, ya. Tanah kan siti, siti kan wanita. Ada enggak siti laki-laki? Enggak ada. Siti itu pasti wanita. Kalau soto enak, kalau sotonya siti tambah enak. Itu seperti itu. Tetapi kita tidak masalah, kita sampaikan nanti siapa tahu dari ibu-ibu ini yang notabene sudah tadi sampaikan Pak Dekan lebih dari beberapa bidang tanah ya. Amin ya Bu ya. Mudah-mudahan ya menjadi tuan tanah, bukan tuan tanah Pak, nyonya tanah. Gitu. Karena laki-laki tuan, kalau ibu-ibu kan nyonya tanah. Paling tidak bisa memahami artinya seperti apa, pentingnya tanah itu bersertifikat itu seperti apa. Misalnya ibu-ibu punya tanah kok tidak bersertifikat atas nama ibu-ibu, itu bahaya. Ada pengalaman nih, beli tanah tidak dibalik nama, kemudian yang jual nuwun sewu dipanggil oleh Singset Lombok. Nah, repot tuh balik namanya. Maka kalau sudah sudah beli tanah, jual beli tanah langsung dibalik nama. Balik nama lewat siapa Pak? Lewat PPAT notaris, gitu. Kok harus PPAT notaris? Iya, karena ada regulasinya, ada aturannya, gitu. Di dalam PP, peraturan pemerintah tahun 97 udah lama memang, gitu. Setiap perubahan dari hak atas tanah harus melewati atau menggunakan akta PPAT. PPAT nopo Bu? Enten sing ngertos PPAT. PPAT panganan nopo toh? Itu lho dari dari apa namanya? Singkong enggak ya? Ada yang ngerti ya? Pasti paham lah ya PPAT ya. Ibu ini, apalagi ibu-ibu ada merupakan kader ya Bu. Seorang kader itu multi talenta, udah paham sekali memahami dari permasalahan yang ada di masyarakat. Ini luar biasa. Seorang kader itu punya dan wajib punya dua kekuatan. Kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal apa?
memahami dari masalah di lingkungan, eksternalnya mampu, semangat, ya kan? Semangat sebagai kader, semangat. Kader dibayar berapa tuh enggak dibayar. Iya Bu, kader itu kan dibayar sukarela, suka dan rela. Gitu. Jadi enggak dipaksakan. Dari pihak kelurahan enggak mungkin memaksa kamu harus jadi kader, ibu harus jadi kader. Enggak Bu, ini kan suka rela. Jadi enggak ada pemaksaan, karena pemaksaan itu sudah melanggar hukum. Itu. Maka kalau namanya pemaksaan kan sesuatu yang menzolimi orang lain, itu namanya pemaksaan. Gak apa-apa saya sampaikan tentang sertifikat tanah. Siti itu adalah tanah. Siti itu perempuan. Maka siti atau tanah adalah untuk bercocok tanam. Ibu-ibu juga tempat bercocok tanam, itu menghasilkan anak. Gitu. Siti sama tanah. Kalau pandai mengelola, pandai memanfaatkan dari siti, maka anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak yang bagus, anak-anak yang berguna. Sama, gitu. Bapaknya nanam di siti tanahnya bagus, ditanami lombok, tumbuhnya ya lombok, bukan ditanami padi, tumbuhnya ilalang, gitu. Itu. Makanya harus kita bisa mengartikan diri kita. Ya, ini sebenarnya ya memang temanya untuk bapak-bapak, karena biasanya namanya yang ngerti tanah, bukan yang ngerti sih sebenarnya, yang biasanya tentang tanah itu bapak-bapak. Tapi ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang pandai, bapaknya yang beli sertifikatnya atas nama itu ibu yang pandai, gitu. Jangan mau hanya ditanami tok, kan gitu. Jangan mau hanya jadi tanah tok, tapi harus punya haknya, ya enggak? Enak aja bapaknya nanamin terus, tanahnya dinamakan bapaknya, wah enak aja. Nanti sampai rumah langsung suruh balik nama ya. Jangan ya. Sampai rumah, Pak, sertifikatnya mana? Balik nama. Enggak boleh gitu ya. Karena kepala keluarga kan laki-laki. Ada enggak kepala keluarga perempuan? Ada, kalau sudah tidak punya suami. Ada enggak yang suaminya 2? Ada enggak? Enggak ada, karena Indonesia tidak mengenal poliandri, mengenalnya poli. Jadi kalau suami sampean berpoligami ya jangan Lah kan gitu tuh ini, ya, kan gitu. Jangan mau digiring, tidak ada seperti itu. Ya itulah, karena sensus menunjukkan seperti itu. Tanah oke, pasti tanah atas nama suami itu. Karena tanah itu dicangkul, ditanami, yang bisa menanami hanya suami. Seorang istri tidak bisa menanami, seorang istri pasti hanya ditanami. Itu Bali ya Bu ya, Jones dulu Bu. Nanti saya keluar, wah Pak Pri ngawur itu, enggak ada ya. Enggak, saya kan hanya menyampaikan ya toh, bahwa Indonesia itu tidak mengenal adanya poliandri, mengenalnya poligami. Jadi sah-sah saja kalau suami beristrikan 2, 3, 4. Loh, ini jalur surga loh Bu. Enggak Pak, saya cari jalur surga lainnya. Ngapain juga surga seperti itu? Itu surga bernuansa neraka. Wah rasanya seperti apa? Menurut cerita, karena saya kan tidak mengalami seperti itu. Ibu juga tidak mengalami seperti itu. Mudah-mudahan jangan ya Bu ya. Satu ya untuk satu, jangan satu untuk 2. Ya lah, itu. Baik, coba kita masuk ke dalam pembahasan ya. Ibu-ibu itu ngerti enggak yang namanya sertifikat seperti apa? Sertifikat. Sering dengar tuh Bu. Iya sering Pak. Dengarnya apa? Saya sering hutang di bank Pak. Jadi saya ngerti sertifikat Pak. Itu gunanya untuk jaminan. Itu saya. Kalau ibu-ibu enggak lah ya. Sertifikat banyak disimpan.
Tapi Bu, sertifikat jangan disimpan di lemari, kena rayap. Gitu? Kena rayap. Mending disimpan di mending disekolahkan biar pinter. Ngapain sertifikat disimpan di lemari Bu Yuni? Oh nanti sertifikatnya Bu Yuni itu ada 25 loh. Nggak ada yang di rumah. Sekolah semua. Oh, biar pinter, luar biasa seperti itu. Naik enggak? Naik. Dari 10 menjadi 20 Pak. Naik itu. Enggak ya. Karena yang namanya hutang memang juga diartikan sebagai suatu kebutuhan. Sekarang hutang itu tidak tabu. Orang kalau tidak hutang itu tidak punya. Betul. Karena dengan hutang kita terpacu. Betul? Kalau kita punya hutang itu terpacu untuk membayar hutang. Tapi jangan terpacu untuk menghilang. Nah, kan banyak tuh. Gitu? Sehutang menghilang, hutang menghilang. Jadi ilmunya tinggi. Bisa menguasai ilmu menghilang. Ya kan ada itu. Bayaro tagihanmu, bayaro utangmu, kan itu. Utang itu ada di bawah sampai mati. Sertifikat itu adalah alat bukti. Anda dikatakan sebagai pinter nyupir, pinter bawa kendaraan kalau punya apa? SIM. Panjenengan dikatakan sudah bersuami kalau sudah punya apa? Surat nikah. Itu. Panjenengan dikatakan punya tanah kalau punya apa? Sertifikat. Itulah yang namanya sertifikat. Jadi alat bukti atas kepemilikan sebidang tanah, sebidang siti ya. Nanti kembali, siti itu adalah tanah. Siti kewajibannya atau haknya adalah ditanami. Siapa yang menanami? Yang punya siapa? Bapaknya. Jadi kalau yang boleh menanami siti itu hanya suaminya. Suami orang tidak boleh. Jangan seperti lagu iming-iming. Paham Bu lagunya? Gitu. Kangen sopo, kangen bojone tonggo itu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Itu lagu-lagu memang seperti itu. Jadi lagu sekarang memang seperti itu, nyeleneh. Kangen sopo, kangen bojone tonggo. Ya kangen boleh, tetapi jangan kebablasan. Karena kita kan diberi insting. Insting itu adalah rasa hewan. Nah ini manusia juga diberi insting. Saya melihat Bu Yuni, wah Bu Yuni kok cantik, aduh. Bu Yuni kok manis, aduh. Oh Bu Yani, yo salah sithik ora apa-apa to Bu. Kanca dhewe yo. Oh iya, salah siji kan entuk 9. Aja sempurna ora apik. Ya Bu Yani ya. Bu Yani cantik, Bu Yani manis. Saya kan hanya sebatas mengagumi. Apa saya boleh memiliki? Ya kalau dia mau ngapain? Udah seperti itu ya. Itu seperti itu. Inilah sama dengan sertifikat tanah, alat bukti kepemilikan. Nah ini bentuknya. Sering lihat toh? Ya ini sering lihat tentu Ibu. Sertifikat itu ada berapa? Ada 10. Wah, ini sertifikatnya siapa juga? Banyak. Ini di kantor saya. Karena saya seorang notaris, jadi banyak sertifikat seperti ini. Tapi punya orang. Jadi notaris itu seperti tukang parkir. Banyak motornya, banyak sertifikatnya, punya orang. Nah, repot. Itu yang paling kaya tidak sombong itu tukang parkir. Motornya banyak dan dia kuasa terhadap motor itu, ya toh? Mobil itu pindah sana, mau, pindah sana, mau. Itulah sama dengan notaris seperti ini. Ini halaman depan itu jelas ya, di situ tentang letak, gitu. Harus pahami. Nanti akan sampai pada saatnya ibu-ibu mengerti ya, seperti apa yang namanya sertifikat palsu dan lain sebagainya. Ini harus dipahami di sini nih. Jadi nama orang kata, yes, ngono kuwi lah ya, dipahami lah ya. Paham, saya yakin paham. Ya toh. Surat ukur itu apa? Tanda atau data fisik namanya surat ukur. Letaknya di mana, batasnya berapa, ukurannya berapa, itu. Ini
Ini adalah sertifikat. Nah, ini tentang surat ukur zaman dulu. Ini tentang PP-nya nomor 24 tahun 97 ya. Itu. Ini harus dipahami, meskipun panjenengan itu notabene adalah siti perempuan tanah, tetapi juga harus memahami kalau ada seperti ini berarti sering sekolah gitu. Kalau jenengan beli tanah sertifikatnya kok banyak oret-oretan seperti ini, banyak stempel seperti ini, berarti sering sekolah, nggak lulus-lulus ya toh? Tapi justru ini yang bagus karena datanya itu terupdate terus. Karena bank tidak akan mau memberikan pinjaman kalau datanya tidak update. Ini. Maka ini sebenarnya malah justru sertifikat yang aman. Jadi Bu Yani nanti sertifikatnya tolong dimasukkan bank aja Bu. Nanti uangnya buat saya maksudnya. Oh ya dulu di rumah ya Bu. Aman ya, anteng ya. Memang paling aman itu tidak punya hutang ya. Ini. Tapi saya tanya nih, ibu-ibu ada enggak yang enggak punya utang? Semua punya utang, Bu. Oh, semua punya utang. PKK. PKK itu ada apa? Ada lirik di lagu Mars PKK yang mengatakan bahwa perkumpulan PKK kami orang paling. Ya udah hafal kalau saya bukan PKK ya. Kalau saya PKK hafal, tapi di desa saya, di RT saya lombakan Mars PKK, lagu PKK karaoke, bagus-bagus, dikoplokan. Sekarang kan zamannya koplok ya, itu bagus-bagus. Mars PKK. Ini sertifikat. Nah, ini PBB. PBB itu pajak bumi dan bangunan. Kalau tidak ada bangunannya, namanya PBB atau PB. Hanya pajak bumi Pak itu. Pajak bumi dan bangunan atau pajak bumi tok? Pajak bumi tok Bu. PBB ya. Pajak bumi dan bangunan. Cuman bangunannya nol ya. Nah, berarti sering bayar pajak ya Bu ya. Oh. Berarti bapaknya enak. Kalau punya istri seperti ini enak. Gitu. Pulang rumah dimasakin, bikinin kopi ya toh. Mau berangkat dicium tangannya, cium kening, itu surga gitu. Jadi orang mau masuk surga gampang ya Mbak ya. Gampang. Mencium tangan suami katanya mencium hajar, katanya ya Bu. Namanya katanya kan boleh iya boleh tidak dan semoga iya kan itu ya. Jadi setiap hari ibu itu mencium hajar aswad ya. Nanti yang jarang mencium tangan suami mulai besok cium ya. Enggak mau bau rokok. Sering seperti itu. Jadi kalau bapak-bapak merokok itu jangan disalahkan Bu, karena rokok itu adalah pelarian teraman. Daripada lari ke perempuan lain, mending lari ke rokok. Gitu. Jadi kalau merokok jangan dimarahin, biarkan aja. Kalau perlu belikan satu slop nih Pak, belikan lagi satu slop nih Pak, beres. Itu kita masuk di dalam sertifikat palsu. Ada pernah cerita atau pernah mengalami namanya sertifikat palsu? Pernah dengar ya Bu? Iya, kan tadi barusan saya ngomong sertifikat. Pernah dengar ya Bu? Sertifikat palsu, sertifikat yang tidak sesuai dengan datanya. Kenapa bisa menjadi sertifikat palsu? Apakah dipalsu oleh BPN, dipalsu oleh kelurahan? Ada yang kemarin dapat PTSL? Ada? Ibu dapat PTSL? Enggak Bu? Enggak. Ada enggak yang PTSL? Di Trimulyo ada PTSL? Ada. Itu kan datanya dari Bu Yani langsung ke BPN, gitu? Enggak lewat PPAT, enggak lewat notaris, jadi enggak ada screeningnya, langsung. Kalau salah, yang disalahkan siapa? Bu Yani. Hati-hati Bu Yani disalahkan. Enggak Pak, saya enggak salah, waktu itu jelas saya ngerti ya. Itu loh persilnya di sana, batasnya itu punyanya Pak Tejo, jelas sebelahnya punya Pak Paiman, sebelahnya punya Pak Paimin ya, sebelahnya punya Atul Kiem. Itu kok elek-elek jenenge.
Daripada saya nyebut Bu Yani kan nggak enak. Enggak, Bu Yani itu orangnya humble ya. Humble, enggak marahan ya Bu ya. Pernah marah enggak Bu? Nanti kalau marah bilang saya Bu. Tak kirimi maksudnya. Tak kirimi video marah. Karena marah bagimu surga. Kembali. Itu seperti itu. Ini sertifikat palsu. Karena apa? Coba kita lihat di namanya nomor induk bidang. Kalau dulu di bawah, sekarang di atas. Apalagi sekarang sudah sertifikat elektronik. Sudah mulai belum Bu Yani? Belum ya? Sertifikat sudah ya? Oh, ini harus pahami. Besok ibu hanya punya satu lembar, dah seperti ini. Satu lembar hanya ada barcode, gitu. Wah itu repot. Piye to barcode? Wah salah, ndak bisa barcode. Ini adalah sekarang kan memasuki era digitalisasi. Jadi semua itu serba digital. Ibu itu beli apa-apa pasti online, Ibu. Beli bedak online, beli baju online, beli kudung online, beli sepatu, beli suami. Mbak E langsung gerem seperti macan manusia cantik. Itu sekarang digitalisasi, jadi sertifikat pun mengarah ke digitalisasi itu. Nih, tuh. Kemudian terjadinya sertifikat ganda sering. Tadi Ibu mengatakan, saya pernah dengar Pak yang namanya sertifikat ganda. Itu loh punyanya Pak Ijo, dijual kok katanya sertifikatnya palsu. Wah, lais. Kalau sudah kata-kata sertifikat palsu, yang wani pertama kali siapa? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu, karena ibu-ibu 9 emosi 1 logika, bapak-bapak 9 logika 1 emosi. Makanya sing pinter nipu biasane bapak. Karena pakai logika, ibu-ibu gak bisa nipu. Bu Yani ini enggak pernah bisa nipu. Kelihatan. Ya kan? Mau nipu. Tukang nipu beli anune sopo? Setak malah bingung lagi. Tapi kalau bapak-bapak saking putih toh Pak, wah tuku rokok. Yang putih kono ki lho. Itulah ya. Wonten pengalaman Bu, ilmu. Ayo pembelaan. Ini bapak-bapak cuma berapa loh? Cuman berempat tok loh ya Bapak. Ibu-ibu ya ada berapa? Ada 18 ya. Itu belum bapak-bapak, itu calon bapak. Jadi belum umur dia. Belum ngerti istilah bapak-bapak itu. Ya. Ini nilai tanah, namanya tanah itu kan semakin lama semakin berkembang. Ada enggak yang namanya tanah kok rugi? Enggak ada. Ya, Bu. Tanya itu enggak ada rugi. Makanya kalau dia bebasan tanah kok ada ganti rugi, salah. Itu namanya harus ganti untung, nggak bisa. Kalau ganti rugi jangan mau. Kalau dipaksa datang ke WSM. Nah enak toh. Pak Supri saya di ini ganti, saya datang ke sana. Beres pokoknya. Cincai. Yang penting dapat cuan. Enggak ya. Nah itu tanah terlantar lah ini. Saya membimbing KKN di namanya Sido Kemah. Kenal betul? Sido gitu. Sido Kemah Sayung. Itu dari 5 RW tinggal 2 RW. Yang 3 RW tenggelam. Iki urusannya siapa? Tanah tenggelam. Urusannya pemerintah? Apa urusannya siapa? Nah ini juga tim dari pendampingan USM mendampingi, ada tim pengacara yang datang ke sana. Kebetulan alumni USM, yaitu Mas Aan namanya, mungkin bisa itu pendampingan. Dan saya juga ada di dalamnya dari segi legal standingnya. Nah, ini jadi 3 RW hilang, lah terus lah tanah kuntil lah itu tanah muda air, siapa mau beli air? Jadi cara Lurah Sido Kemah itu mengatakan yang namanya banjir itu adalah musibah.
Tapi yang namanya rob itu adalah bukan musibah, ya wis nasibmu. Padahal lebih parah juga ya. Kalau banjir, wus banjir bandang selesai, dapat sarimi, dapat susu, dapat ya tuh. Tapi kalau rob berhari-hari hilang, tidak dapat apa-apa, hanya dapat ucapan, oh alah sakne, ya, sabar, ya, sabar, Gusti mboten sare. Lah omahku kelepe Pak, ya wis pindah rene, sabar. Ndak ada sarimi turun, nggak ada ya. Ndak ada susu turun, ndak ada kasur turun, nggak ada. Itulah namanya rob. Rob itu bencana atau bukan toh? Bukan ya. Padahal sama-sama menzolimi umat manusia ya. Kan ya, menzolimi umat manusia ini. Kemudian yang terakhir adalah permainan oknum lah ini. Kalau kita sudah ngomong oknum itu ya memang sulit ya. Ini. Kemudian alur pembuatan sertifikat ya panjenengan masyarakat datang ke PPAT atau langsung ke BPN, diproses dan keluarlah atau terbitlah yang namanya sertifikat. Sertifikat itu adalah bukti kepemilikan panjenengan. Harus hati-hati, panjenengan punya tanah, ndak punya sertifikat, jangan ngomong itu punya saya. Ya toh, jenengan gandengan sama orang ganteng, jangan ngomong itu punya saya kalau tidak punya akad nikah gitu. Jadi selama belum ada janur kuning melengkung ya toh, itu masih milik umum Ibu ya. Jadi masih plat kuning, siapapun boleh naik maksudnya. Ya, ya. Enggak, jangan begitu. Ini ada pertanyaan? Ada masalah? Atau sudah ngantuk? Belum Pak, masih pagi ya. Monggo kali didahar loh, betul apa-apa. Di sekeca, anggap aja rumah sendiri, nanti sampahnya dibuat sendiri. Disapu sendiri ya. Anggap aja rumah sendiri. Nah ya kalau di anu kan mertamu kan seperti itu ya. Anggap aja rumah dewe. Engko tak cucine dewe wis. Itu seperti itu. Monggo kali disambi Bu. Jam berapa sampai jam berapa sudah ya? Monggo tanya jawab. Panjenengan tanya, Bu Yani yang menjawab. Siap terus. Bu, aku jadi bully toh Pak. Lah kadung piye ya. Monggo. Tapi jangan tanya istri saya berapa ya. Enggak boleh. Rahasia. Enggak satu aja enggak habis-habis ya. Monggo. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Nah itu Pak. Oh suara udah faktor. Betul. Oh. Gimana caranya, Ji? Waalaikumsalam. Caranya gampang. Ibu datang ke rumah saya bawa gula sama kopi sama teh. Emang dukun enggak. Itu namanya kan masih berbentuk tanah waris ya Bu ya. Memang dulu wis ini dibagi dua, ini adikmu, ini kakakmu gitu toh. Kemudian PBB-nya, petuknya dibagi dua, bayarnya sendiri-sendiri. Tetapi sertifikatnya tidak dibagi dua pada saat itu. Kemudian bapaknya meninggal. Ini menjadi harta waris, jadi tanahnya waris. Bagaimana Pak caranya? Turun waris kemudian di APHB, akta pembagian harta bersama. Jadi prosesnya 2 kali turun waris, tapi bisa langsung. Kalau langsung pajaknya hanya 1, tapi kalau tunggu pajaknya menjadi 2. Misal turun waris atas nama 2 orang itu, kakak beradik, ya toh. Kemudian kan harus dipecah. Kalau berselang lebih dari 3 bulan, kena pajak lagi. Jadi kalau turun waris langsung di APHB, jadi langsung dibagi. Itu pajaknya cuma 1.
Gitu, murah Bu, murah pendaftarannya, ya tak murah. Satunya berapa? 3 juta gitu ya? Oh enggak? Oh satunya Bu? Kalau dengan saya 9 juta Bu. Oh kalau 3 juta mau. Kalau 3 juta nanti Bu Yani ikut saya. 3 juta loh. Buat jaminan gitu. Buat jaminan pokoknya. 3 juta. Sebenarnya yang mahal itu pajaknya Bu, bukan notarisnya. Kalau notaris sebenarnya murah, ya toh. Tapi kalau notaris sambil mahal, ya jadi seneni, jadi notaris yo larang loh Bu. Sekolah S1 4 tahun, S2 2 tahun, ya toh. Itu baru sekolahnya. Bayar jadi notaris 150 juta, bikin bukan notaris 150 juta. Bayari karyawan mahal. Maka udah jadi notaris ya biar saya saja. Biar tidak ada saingan maksudnya gitu. Nggak apa-apa Bu, memang seperti itu ya. Jadi ya memang itu. Jadi turun waris kemudian APHB pembagian harta bersama menjadi punyanya kakak dan adik. Itu sering terjadi di daerah mana ini, Meranggen ke sana lagi. Mana itu? Mana Mas Saiful Meranggen ke sana lagi jenengane? Karangawin banyak seperti itu Bu. Jadi udah dibagi tapi pajaknya tok. Sertifikatnya udah dibagi, repot. Jadi kalau besok ya kalau turun waris ya Bu ya, kalau mau bagi ya sekalian dibagi dengan sertifikatnya. Jangan hanya PBB-nya tok. Jangan hanya pajaknya tok. Karena pajak itu bukan alat bukti kepemilikan. Jenengan punya PBB-nya atas nama jenengan. Ya, tapi tidak punya sertifikat. Nah, tidak bisa mengakui itu sebagai punya jenengan. Itu. Iya. Misalnya bayari terus, sekolah terus, tapi tidak punya akta nikah, berarti dia bukan punya orang itu. Dia tahu maksudnya Pak? Yang tahu-tahu saja ya Pak ya. Mbaknya tahu itu. Ini ya, itu ada lagi monggo. Ya, monggo Bu. Ye. Pakai itu dipencet nggak apa-apa. Jadi biar kayak anggota dewan kan loh. Jadi kayak DPR gitu loh. Dari situ sudah sertifikat nama PTSA dengan KTP itu sama, tapi alamatnya di sertifikat itu misalnya Kampung Wirid, tapi di KTP itu kan alamatnya Trimulyo. Apakah itu ngaruh? Terus untuk yang sertifikat PTSA itu ternyata BPHT-nya itu terhutang. Belum terbayar. Jadi banyak yang mau mengajukan ke bank itu bayar pajak dulu, Iya. belum terbayar. Betul. Kita tahunya belum kok seperti ini mungkin. Jadi kita kaget, kok banyak banget yang belum terbayar itu. Karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jadi orang awam itu kita juga tanya. Apakah memang seperti itu? Gitu ya. Baik. Monggo. Ada yang ambil KPR itu kan, apakah itu kalau sudah KPR itu apakah sertifikat atau hanya hadirin? Kalau ini ada yang tanya terus minta harus print di banknya, tapi harus ada nominalnya untuk print itu. Namanya banyak sih, jadi kan ada mikir 2 kali ini sudah sertifikat atau hanya habis ini gitu. Kalau sudah masuk ke KPR itu berapa? Apakah sudah sertifikat atas namanya itu atau hanya hadirin aja? Atur nuwun Bu, ini pertanyaan bagus banget ini. Ini pertanyaan tingkat dewa.
kita bahas tentang KPR dulu ya Bu. Yang namanya KPR itu HGB atau HM tergantung dari pengembangnya. Gitu. Biasanya kalau subsidi ya itu ada yang HGB, perumahan subsidi KPR, HGB. Jadi belum HM, gitu. Tetapi kalau pengembang swasta ya real estate atau perumahan yang tidak subsidi biasanya sudah HM. Sudah HM Bu, dan sudah bersertifikat. Jenengan pasti akan diperlihatkan, ini loh sertifikatnya. Yuk ke bank, tanda tangan di bank. Sertifikat itu berubah menjadi nama bank yaitu karena di KPR. Kalau sudah lunas baru dibalik nama yaitu diroyak namanya, selesai pinjaman. Jadi apakah HGB atau HM tergantung, bisa HGB bisa HM itu ya. Itu ya Bu ya tentang KPR. Terus yang pertama adalah PTSL. PTSL pertama di bawah sertifikat pasti BPHTB terhutang. Iya toh. Terus sing bayar sopo itu. Yang namanya perolehan hak itu wajib bayar pajak. Kan itu. Terus yang bayar pajak siapa? Ya yang punya tanah, masa Bu Yani suruh bayar pajak. Itu yang pertama PTSL. Tapi kalau PTSL sekarang sudah bersih ya Bu ya, sudah tidak ada. Jadi kalau tidak mau bayar coba datang ke PPN. Bagaimana ini Pak? Nah, karena dulu program Presiden Jokowi itu adalah 1 juta sertifikat ya, untuk Indonesia, maka digulilah PTSL. Dulu menggunakan PPAT seperti saya dikasih 150.000 suruh bikin akta, kemudian ditolak. Habis itu langsung dari kelurahan ke BPN, tapi itu clear and clean ya. Dan setelah itu tidak ada BPHB terhutang. Tapi yang pertama BPHTB terhutang. Jadi biaya perolehan hak ya atas tanah dan bangunan. Jadi untuk menjadikan sertifikat memang ada pajaknya kalau sporadik. Tetapi kalau sistematik seperti PTSL sebenarnya gratis, bayar paling kan 300 ribuan ya Bu ya. Kurang tahu Pak. Bu ya ini kurang tahu Pak. Nah ya segitu itulah. Itu untuk apa? Operasional Bu. Ya toh? Di BPN kan ada yang ngetik, ada yang itu ya toh. Ngukur juga kan ada gitu ya lah itu. Jadi memang itu kalau pingin bebas lakukan permohonan pengenolan bebas bahasa Indonesia ya, pengnihilan permohonan nihil ya, pajak nihil ke BPN bisa itu ya Bu ya. Kalau dimasukkan bank pasti ini BPHTB-nya belum terbayar, bayar dulu kan itu. Maka ajukan permohonan pengenolan ya, pengenolan nanti akan dibikin nol gitu. Maka BPHTB tidak terhutang. Ngaten Bu? Oh iya, no, gampang Bu. Jenengan datang ke Bu Yani, Bu Yani minta tolong dong bikinkan surat keterangan beda nama. Enak. Datang ke Bu Yani bawa kopi. Bu Yani enggak ngopi, teh. Oh Bu Yani enggak teh, susu. Maka kan dibuatkan oleh Bu Yani kan ngerti jenengan siapa, ya tahu KTP-nya siapa, sertifikatnya jelas. Itu. Jadi ada surat keterangan beda nama. Selesai Bu, PPN mau, bank mau, asal ada surat keterangan dari desa. Jadi jangan menghilangkan desa. Desa itu adalah kumpulan yang terkecil dari suatu pemerintahan ya. Terkecil lagi RT, terkecil lagi dawis gitu. Ini kan pasti ikut dawis. Gitu. Wonten melih Bu, monggo. Sampun puas Bu. Ibu sampun puasa. Monggo enten melih. Enten.
Monggo. Mumpung saya masih mau jawab loh ini. Lah kekerasan itu, kekerasan dalam rumah tangga. Enggak apa-apa, tidak seputar ini pun enggak apa-apa. Ini ada ahli-ahli pidana loh ini. Ada pengacara, dokter Wafda, ya atau ada ahli hukum pidana, dokter Dani. Ini dokter-dokter semua, alhamdulillah S3 semua. Kuliah S3 ya lama. Itu 15 tahun. Nah, silakan tanya tentang pidana, tentang KDRT, tentang hutang piutang ya. Tapi jangan tanya bagaimana saya melunasi hutang ya, Mbak ya. Jangan tanya. Karena jawabannya gampang, punya uang kasih selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa ini, yang masih angkatan 25, ini kan umurnya 20-25 semua ya. Iya, maksudnya 25 lebih lah ya. Plus 25 plus ya. Nah, ini ibunya 25, 23, 21, 22. Tinggal ngitung aja. Kan saya nggak ngerti KTP-nya ya. Karena casing kan kadang bisa menipu. Nah, casing kalau saya dikatakan sebagai umur 25, padahal umur saya 52. Wah, kebalik ya. Enggak gitu. Baik, itu ibu-ibu, Bu Yani, terima kasih sekali sudah memberi kesempatan saya mendapat pahala, karena menularkan ilmu adalah berpahala. Gitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.